Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan coba sedikit jelaskan ya tentang alur materi MCO scale up ya. Jadi Anda nggak akan bingung atau Anda akan lebih kebayang ya dalam materi yang akan saya sampaikan nanti itu alurnya bagaimana dan goalnya itu seperti apa nantinya, dan kebayang gambaran strategi yang akan saya share itu sebenarnya gambaran besarnya itu mau bagaimana, seperti itu ya. Nah, di sini saya menyederhanakan untuk kita mulai berjualan ya. Ingat ya, kita nanti materinya adalah dari basic ya. Jadi saat kita akan mulai dari nol, mulai dari jualan sampai scale up ya. Nah, di sini saya sederhanakan menjadi 5 step, yaitu step 1 iklan ya. Step 2 iklannya, lalu step 3 kita optimasi ads-nya, step 4 kita scaling iklannya ya, scaling ads winningnya ya. Lalu step 5 yang akan kita tunggu-tunggu nih, yaitu scale up, atau kita nanti akan pakai brutal scaling ads ya. Jadi scaling yang brutal gitu ya. Oke, lalu bagaimana untuk gambarannya ya, kita akan bahas ke sini. Nah, di step pertama ini saya bikin 8 poin ya, walaupun sebenarnya nanti di videonya itu ada banyak sekali karena akan mendetail materinya ya. Yang pertama adalah riset produk, karena memang kita akan membahas dari basic. Jadi kalau para suhu yang melihat video ini dan udah mempunyai produk, atau Anda yang memang udah mempunyai produk sendiri, Anda bisa skip untuk materi riset produk ya. Oke, ini tapi tetap akan saya ajarkan materi riset produk karena buat teman-teman yang baru saja mulai dan pengen dropship ya, jadi harus saya ajarkan di materi tentang riset produk dan suppliernya ya, biar teman-teman yang baru mulai itu bisa join prakteknya gitu ya. Riset produk, lalu kedua setelah kita riset produk yaitu kita racik copy ads-nya, lalu kita bikin fanspage-nya ya, isi saldo, pasang pixel kayak gini lah ya. Oke, kita akan coba pakai gambar ini aja biar jelas ya. Oke, pertama yang akan kita lakukan yaitu riset produk ya. Riset produk, kita akan mencari produknya. Setelah kita mencari produknya ya, nah kita udah mencari produknya nih. Selanjutnya kita akan membuat fanspage-nya ya. Kita akan racik copy ads-nya ya. Jadi setelah kita punya produknya, ingat ya, ini produk. Lalu kita pelajari produk knowledge-nya, lalu kita akan racik copy ads-nya ya. Jadi copy ads itu seperti ini, copy ads. Jadi step kedua yaitu kita racik copy ads. Nah, copy ads kayak gini loh, copy ads jadi seperti ini. Nah, bahan iklan ya, Anda bisa bayangkan sebuah brosur ya. Kalau brosur itu kan ada teks dan image ya. Nah, kalau di Facebook bentuk brosur itu, dalam bentuk Facebook itu ya kita akan membuat istilahnya ya copy ads ya. Di sini akan ada teks dan image, tapi kalau di Facebook ya kita bisa menggunakan videonya juga seperti ini dulu ya. Nah, di tahap untuk membuat copy ads ini nanti kita akan membuat copywritingnya ya, copywriting iklan ya, copywriting ads. Lalu kita bikinkan image ads-nya itu ya bagaimana yang menggoda ya, jadi menggoda. Lalu bikin video ads-nya ya. Jadi semua ini dalam materi meracik copy ads itu detailnya adalah kita akan satu persatu akan membahas bagaimana strategi membuat copywriting ads yang bisa bikin orang itu kebelet beli, dan image ads yang bisa bikin audiens stop scroll ya, dan video ads yang bisa meyakinkan audiens untuk memang kepengen beli produk kita. Nah gitu ya. Jadi setelah kita membuat copy ads-nya, langkah selanjutnya yaitu saya lupa ya. Nah, kita akan membuat fanspage-nya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam penyetingan akun iklan ya. Oke. Nah, setelah kita membuat ini ya, membahas tentang ini, membuat copywriting atau copy ads-nya ya, selanjutnya kita akan membuat fanspage-nya ya. Karena ya jelas sekali ya, kita beriklan di Facebook, otomatis kita akan menggunakan fanspage untuk media iklan kita gitu ya. Nah, ini fanspage juga akan saya ajarkan strategi-strateginya ya, gimana membuat fanspage yang memang udah ke branding, udah akan bisa menjual ya gitu ya. Oke, selanjutnya setelah ini semua selesai, kita akan beralih ke dalam settingan akun iklan ya. Kita akan masuk ke fitur akun iklannya, yaitu ini ya, akun iklan. Nah, itu pertama yang kita lakukan adalah kita akan mengisi saldonya. Jadi bagi teman-teman yang bingung ini iklan ini bagaimana sih caranya, lalu bagaimana cara pembayarannya ya, nanti akan saya ajarkan ya untuk bagaimana cara membayar akun iklan ini ya.
membayar, mengisi saldo akun iklan ini ya. Setelah kita membayar, kita nanti akan membuatkan ID postnya. ID post itu yang kita membuat postingan ya, postingan iklannya. Tapi kita belum membuat iklannya, tapi kita masih membuat postingan iklannya dulu gitu ya. Nah, ini postingan iklan yang kita dapat dari racikan ini ya, racikan ini ya. Kita akan terapkan racikan Copy Ads ini ke dalam post iklan ya. Kita bikin post iklannya dulu nih, jadi kita belum beriklan, kita bikin postingan iklannya dulu ya. Tapi ini selama kita membuat postingan iklan ini ya, kita nantinya di tengah-tengah ini juga akan membuat landing page nya dulu, karena jelas ya, kita bermain dengan iklan conversion, otomatis kita wajib mempunyai web landing page ya. Jadi kita juga harus menyiapkan landing page nya ini. Di materi upsell saya ya, di upsell kelas ini ada materi membahas tentang bagaimana cara membuat landing page ya, yang mudah, simple, dan menjual ya. Nah, tapi bagi teman-teman yang nggak ngambil upsell ya, Anda bisa mempelajari materi lainnya ya. Jadi Anda harus siapkan dulu untuk landing page nya gitu ya. Oke, lalu apa lagi nih? Landing page sudah ya. Ini udah landing page. Nah, pixel ya. Oke, post iklan udah. Nah, selanjutnya kita akan membuat pixelnya. Nah, ini. Jadi setelah kita membuat post iklannya dan kita mengisi saldonya, nah di saat kita udah membuat landing page, otomatis landing page ini kita pasang pixelnya ya. Oke, pixelnya kita pasang. Oke, saya bikin merah. Nah, ini kita pasang pixelnya. Pixel kita kan udah membuat landing page nih, jadi kita udah membuat post iklannya. Selanjutnya landing page yang kita pakai ini kita pasang pixelnya gitu ya. Ini wajib nih ya, wajib dipasang pixel. Nanti akan saya ajarkan juga untuk bagaimana cara memasang pixel yang benar ya, karena memang kita memasang pixel itu akan ada hubungannya dengan funneling yang akan kita gunakan nanti ya. Funneling itu apa lagi itu ya, nanti akan saya ajarkan juga di dalam materi persiapan iklan ini ya. Jadi nanti pemasangan pixel akan saya ajarkan semuanya di sini ya. Oke. Lalu setelah kita memasang pixelnya ya, kita akan membuat membuat custom audience. Nah, ini belum beriklan loh ya, tapi kita harus melakukan strategi ini ya. Di custom audience itu yaitu kita akan membuat sebuah tracking ya. Artinya adalah apabila kita nantinya kita beriklan ya, kita harus membuat sebuah tracking di mana kita apabila audiens itu misalkan audiens menonton video kita, nah kita harus bisa men-tracking audiens tersebut. Jadi kita akan membuat custom audiensnya, audiens untuk jadi kita akan membuat sebuah media untuk men-tracking audiens yang misalkan menonton video kita ya, berkunjung ke dalam landing page kita ya, semuanya kita bikin ya. Nah, ini misalkan custom audience dari view video ya. Oke, view video ya. Lalu custom audience dari traffic website. Oke. Nah, dan custom audience lainnya ya. Ini banyak sekali yang akan saya bahas ya, karena memang detail banget nantinya materinya ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Oke, lalu langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan yaitu kita akan membuat targetingnya ya. Kita akan riset targetingnya. Jadi setelah kita melakukan semua ini ya, nah semua ini kita akan langkah berikutnya yaitu kita akan membuat riset targeting. Nah, ini sebagian dari kita pasti bingung ya, kita ini akan beriklan lalu untuk targetnya gimana Om? Nah, ini banyak sekali yang selalu kebingungan di step ini ya. Padahal ya, ini Anda harus bisa memasukkan mindset yang tepat ya. Riset targeting itu terutama di market lokal itu kita nggak bisa berpegangan. Misalkan kita jualan jilbab lalu kita target mereka yang suka dengan jilbab dengan cara memasukkan interest jilbab terus ke hijab Madiena atau hijabers atau apapun, itu nggak mesti kita harus melakukan hal tersebut ya. Jadi riset targeting itu sebenarnya simple sih, nanti akan saya ajarkan aja ya di materi pas saat riset targeting ini ya. Jadi kita nggak perlu melakukan seperti itu ya. Misalkan tadi ya kita jualan jilbab tapi kita memasukkan interest yang hubungannya dengan jilbab semua gitu ya. Jadi nggak harus seperti itu ya, karena riset targeting itu sebenarnya simple, ilmu simple yang nggak perlu harus Anda bingungi ya.
Nah ini nanti akan saya jelaskan bagaimana cara riset targetnya gitu ya. Oke, riset targeting. Setelah itu baru deh kita loncat ini ya. Setelah kita mendapatkan riset target ya, beberapa data riset targeting yang kita gunakan nanti, beberapa angle, beberapa market, target segmen market apa saja yang akan kita targetinnya ya. Nanti selanjutnya setelah selesai semua termasuk riset targeting, baru deh kita beriklan ya, mulai ngiklan gitu ya. Gimana nih iklan ini ya. Nah ya, jadi seperti itu untuk gambarannya. Nantinya tahapan persiapan yang harus Anda lakukan seperti ini ya, banyak banget nih sebenarnya. Kalau ditarik gambar besar ya, kita cuma melakukan beberapa step saja sih ya ini ya. Jadi ada 8 ya, ada 8 step ya: riset produk, racik copy ads, lalu kita bikin fanspage, sisardu, pixel ya, lalu bikin post iklan dengan unpublish post, unpublish post ya, bikin custom audience, dan kita riset targeting. Ini untuk langkah persiapan sebelum beriklan gitu ya. Di video selanjutnya saya akan ajarkan untuk step kedua, lalu step selanjutnya. Oke, di video selanjutnya aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.